Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad khasyiral musyrikun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tiada suatu kata yang pantas tercurah dari lubuk hati kita kecuali puji dan syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan rahmat serta inayahnya, sehingga pada hari yang sangat istimewa ini kita masih bisa mempererat tali silaturahim, kita masih bisa bermuajahah, kita masih bisa menunaikan salat Jumat. Semoga kehadiran kita dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh panutan, baik sikap, ucapan maupun perbuatan, serta sekaligus sebagai pemberi syafaat di yaumil qiyamah. Melalui mimbar Jumat dengan khutbah yang saya beri tema manusia menjadi 3 bagian, saya mengajak khususnya kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-An'am ayat 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sanda gurau. Waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu mengerti? Oleh karena itu, bisa jadi seseorang menjadi presiden, seseorang menjadi pejabat tinggi, seseorang menjadi tokoh agama atau tokoh masyarakat, dan bisa jadi seseorang hanya menjadi rakyat jelata.
Namun apabila kematian telah datang, ajal telah tiba, malaikat maut telah menjemput, apapun derajatnya, apapun statusnya, maka kedudukannya akan sama, yaitu sebagai jenazah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani diterangkan bahwa bila mana seseorang telah meninggal dunia, maka dirinya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian yang pertama yaitu lillah, untuk Allah. Bagian yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ruh kita yang kelak bersemayam di alam barzah, menunggu dibangkitkannya kembali pada hari kiamat. Dalam surah Yasin ayat 51, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nufiha fis suri," lalu ditiuplah sangkakala, "Faidahum minal adasi illa rabbihim yangsilun." Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya. Sepertiga bagian yang kedua yaitu lididan, untuk cacing tanah. Setampan apapun kita, sehebat apapun kita, segagah apapun kita, apabila kita telah meninggal dunia, maka kita akan menjadi santapan belatung. Kita akan menjadi konsumsi cacing tanah yang secara perlahan-lahan akan menggerogoti dan meluluh lantahkan tubuh kita. Namun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diterangkan bahwa terdapat 10 golongan manusia yang jasadnya tidak akan hancur atau membusuk di dalam kubur. Yang pertama yaitu jasad para nabi, jasad para syuhada, jasad para alim ulama, jasad para hafiz Al-Quran, jasad para muadzin yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jasad orang-orang yang beriman dan bertakwa yang wafat di hari atau malam Jumat, dan orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Ma'asyiral muhlisin rahimakumullah. Sepertiga bagian yang ketiga yaitu linafsi, untuk diri sendiri. Bagian terpenting yang akan kembali kepada diri sendiri adalah sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan. Untuk itu, sepanjang hayat masih di kandung badan, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Di bidang hablum minallah, kita pelihara dan tingkatkan ibadah sholat, karena sholat akan menjadikan kita orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang selalu patuh dan taat melaksanakan perintah-perintah Allah, serta selalu patuh dan taat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Di bidang haulum minan nas, marilah kita tingkatkan kepedulian sosial yang tinggi. Kita gemar membantu fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim,
dan membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Karena orang yang gemar membantu orang lain akan masuk ke dalam surga melalui pintu khusus. Yadkhuluna jannata bi ghairil hisab wala azab. Orang yang gemar bersedekah akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ma'asyiral muttaqin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa, selalu memelihara dan meningkatkan ibadah salat, serta memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, sehingga kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim.